Selamat pagi. Kali ini kita akan mempelajari tentang penghitungan atau contoh penghitungan PPh final ditanggung pemerintah sesuai dengan PMK terbaru, yaitu PMK nomor 86 PMK 03 2020 tentang insentif COVID. Jadi kita akan mempelajari perhitungan PP final PP 23 tahun 2018. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Tuan N memiliki usaha apotek. Tuan N terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 6 Mei 2019 dan tidak menyampaikan pemberitahuan untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh. Jadi yang mekanisme normal pada tahun pajak 2019, Tuan N memperoleh peredaran bruto dari usaha apotek sebesar 3 miliar. Karena peredaran bruto yang diterima oleh Tuan N dari usaha apotek tidak melebihi 4,8 dalam 1 tahun, maka penghasilan dari usaha apotek pada tahun 2020 dikenai PPh final berdasarkan ketentuan PP 23 2018 yang setengah persen tersebut. Nah, Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha apotek sebagai berikut. Masa Juli, contoh nih ya, 40.500.000, maka PPh finalnya atau terutang setengah persen adalah 202.500. Agustus 60 juta, maka setengah persennya adalah 300.000. September 75 juta, setengah persennya adalah 375.000. Nah, bagaimana penghitungannya? Maka atas PPh final masa pajak Juli 2020 sampai dengan September 2020, Tuan N berhak memperoleh insentif PPh final ditanggung pemerintah dengan cara menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu, yaitu e-reporting dalam DJP online atau e-filing paling lambat tanggal 20 Agustus untuk masa Juli, 20 September untuk masa Agustus, dan 20 Oktober untuk masa September, sehingga Tuan N tidak membayar PPh final ke kas negara karena ditanggung pemerintah. Contoh kedua adalah PT XYZ memiliki usaha bengkel mobil dan terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 1 Juli 2020. Ini contoh WP baru ya, yang terdaftar sejak masa pandemi dan tidak menyampaikan pemberitahuan untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh, sehingga pada tahun pajak 2020 PT XYZ dikenai PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Maka pada bulan Juli 2020 PT XYZ memberikan jasa perbaikan mobil kepada PT MPN sebesar 10 juta dan PT XYZ dapat menyerahkan fotokopi SKB atau surat keterangan. Maka pemotongan kemudian melakukan konfirmasi atas kebenaran SKB tersebut dan diketahui bahwa SKB tersebut terkonfirmasi atau dengan kata lain benar ya, ada SKB-nya itu dan sesuai, sehingga PT MPN tidak melakukan pemotongan PPh final atas transaksi tersebut. Nah, PT MPN sebagai pemotong memberikan cetakan kode billing. Yang membuat cetakan kode billing sebagai pemotong adalah PT MPN ya, sebagai pemotong atau pemungut, yang diberi cap atau tulisan PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor sekian PMK 03 tahun 2020. Dan PT XYZ harus menyampaikan laporan realisasi atas PPh final ditanggung pemerintah tersebut melalui saluran tertentu, yaitu e-reporting di e-filing tadi ya, pada di pajak.go.id paling lambat tanggal 20 Agustus 2020 untuk masa Juli, untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah atas transaksi tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat formulir laporan realisasi yang bentuk Excel itu adalah sebagai demikian. Wajib pajaknya NPWP masa. Nah, ini ada dua. Rekapitulasi pertama itu adalah dengan pemotong atau dengan pemungut pajak. Maka di kolom 9, ini ada kode billing yang diberikan oleh pemotong tadi, kita cantumkan di sini. Namun demikian, kalau untuk nomor 2 ini rekapitulasi
peredaran bruto atas transaksi selain dengan pemotong, berarti di store sendiri, maka dia tidak ada kode billingnya, langsung ditulis PPh final DTP-nya berapa, peredaran bruto berapa, yang tadi yang contoh pertama, dan PPh finalnya berapa. Nah, demikian aja. Jadi sangat mudah untuk memanfaatkan PPh final PP sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.